Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NPMB 1A022116. Saya dari kelas D, jurusan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, yang dimana pada saat ini ada namanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baiklah, di sini saya akan membahas dua subbab. Yang pertama, kenapa sih adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini? Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas bagaimana sih pengaturan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dalam hal pelaksanaan putusan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa ada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini? Nah, adapun yang melatar belakangi adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini salah satunya yaitu adanya kebutuhan reformasi hukum acara pidana yang ada di Indonesia. Nah, setelah ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai alasan, faktor, ataupun yang melatar belakangi adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Nah, adapun hal lain yang melatar belakangi ataupun menjadi faktor serta menjadi alasan dari adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, yang pertama yakni adanya kebutuhan pembaruan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat ini atau biasa disebut dengan KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dimana KUHP ini sudah berusia kurang lebih 40 tahun dan dianggap sudah tidak sepenuhnya relevan berlaku pada saat ini karena adanya perkembangan zaman, perkembangan hukum, kemudian ada perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat lainnya. Maka dari itu diperlukannya pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Selanjutnya, menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia, yang dimana dalam hal ini adanya dorongan untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, seperti adanya hak dalam mendapatkan bantuan hukum, kemudian adanya perlindungan terhadap tersangka ataupun terdakwa, serta pencegahan adanya penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum, yang dimana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini bertujuan memperjelas prosedur pelaksanaan hukum acara pidana agar lebih efektif dan lebih efisien, serta mengurangi multitafsir yang sering sekali menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, yakni menyesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi, yang dimana pada saat ini adanya perkembangan teknologi seperti adanya digital forensik, bukti elektronik, kemudian ada komunikasi digital, yang dimana hal tersebut belum diakomodasi sepenuhnya di dalam KUHP yang lama. Maka dari itu, adanya rancangan KUHP ini mencoba memasukkan ketentuan yang relevan ini dengan era digital pada saat ini. Baiklah, yang kelima yakni mereformasi kewenangan lembaga penegak hukum, yang dimana di sini adanya kebutuhan untuk memperjelas serta menyeimbangkan kewenangan antara polisi, jaksa, hakim, serta advokat. Nah, maka dari itu, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencoba menata ulang kembali mengenai proses penyidikan, penuntutan, hingga putusan dalam proses peradilan. Nah, tentunya bukan hanya itu saja yang melatar belakangi ataupun yang menjadi faktor ataupun yang menjadi alasan dari adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Adapun beberapa pasal yang menuai kontroversial yang banyak sekali mendapat sorotan dari masyarakat sipil, akademisi, serta praktisi hukum. Nah, salah satunya yakni adalah hak untuk membungkam diri atau right to remain silent. Nah, di sini tidak dijamin secara tegas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan terhadap tersangka agar tidak dipaksa mengakui kesalahan masih dinilai lemah. Nah, padahal prinsip ini penting untuk mencegah penyiksaan dan tekanan selama pemeriksaan. Mungkin cukup untuk pembahasan yang pertama mengenai kenapa adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yakni bagaimana sih pengaturan dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dalam hal pelaksanaan putusan. Nah, sebelum itu, di sini saya akan membahas sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai latar belakang ataupun pengaturan hukum yang ada di Indonesia pada saat ini.
Nah, yang pertama, di sini negara Indonesia adalah sebuah negara hukum, yang dimana Indonesia ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsanya. Dalam Pancasila ini terkandung perwujudan cita-cita bangsa serta nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila ini terlahir kemudian menjadi tonggak bangsa sehingga menjadi landasan bagi negara Indonesia. Nah, cita-cita bangsa Indonesia ini juga tertuang ataupun termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat. Nah, konsep negara hukum yang selalu melekat pada negara Indonesia ini selalu ditegaskan di dalam konstitusinya. Walaupun dengan seiring perkembangannya zaman, perubahan kepemimpinan, ataupun perkembangan teknologi, ataupun perkembangan yang lainnya, penegasan negara Indonesia sebagai negara hukum ini selalu ditegaskan di dalam konstitusinya. Dalam konteks konstitusi tadi, negara Indonesia memandang betapa pentingnya konsep negara hukum ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, kemudian di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, kemudian ada juga di dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan hingga sekarang yaitu berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang. Dari berbagai banyaknya hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, salah satunya yakni hukum pidana, yang dimana hukum pidana ini memiliki hubungan erat mengenai pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan juga kriminalitas atau kejahatan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, serta perubahan era yang terjadi pada saat ini, diperlukannya pembaharuan seperti peninjauan ulang kembali mengenai nilai-nilai filosofis yang terkandung ataupun yang melatar belakangi di dalam KUHP yang berlaku pada saat ini. Kemudian terkait dengan pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia ini bisa dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP. Setelah tadi kita membahas mengenai Pancasila, kemudian hukum pidana, nah setelah ini kita akan membahas mengenai hukum acara pidana. Nah, yang dimana hukum acara pidana ini merupakan bagian penting yang ada di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, yang dimana hukum acara pidana ini mengatur proses penegakan hukum, itu mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga adanya nanti pelaksanaan putusan. Nah, pengaturan mengenai hukum acara pidana ini merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Nah, hukum acara pidana ini sama halnya dengan hukum pidana tadi. Dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, adanya perubahan era yang terjadi pada saat ini, kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia, maka dari itu muncullah kebutuhan mendesak yang dimana diperlukannya pembaharuan hukum acara pidana ini. Nah, adapun aspek krusial dalam pembaharuan hukum acara pidana ini, yakni dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kemudian ada di dalam praktiknya, masing-masing itu masih ada kendala, masih sering ada kendala baik dari segi kewenangan, kemudian mekanisme, dan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait. Nah, dalam KUHP lama belum secara rinci mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, terutama terkait batas waktu dan peran lembaga penegak hukum dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana ini merupakan penyesuaian perkembangan hukum internasional, khususnya di dalam pemenuhan hak asasi manusia. Maka dari itu, pembaharuan hukum pidana yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan sebuah keniscayaan yang dimana tujuannya itu tidak hanya untuk menyempurnakan substansi hukum, melainkan juga memperkuat landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Nah, sehingga nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sebagai dasar negara dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada pada saat ini dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan ini merupakan tahap akhir dari proses hukum pidana, yang dimana hal ini itu menentukan apakah keadilan itu benar-benar diwujudkan atau tidak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama, yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dimana pengaturannya itu masih bersifat umum dan terbatas. Nah, tertera di dalam pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang
yang berbunyi bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah adanya penetapan atau putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, di sini pada penunjukan jaksa sebagai pelaksanaan putusan itu tanpa dijelaskan secara rinci mengenai prosedurnya. Nah, maka dari itu di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada pada saat ini lebih mengatur secara rinci bagaimana sih prosedur pelaksanaan putusan ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun lembaga penegak hukum. Nah, dengan demikian, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini memberikan penyempurnaan secara mendasar terhadap aspek pelaksanaan putusan pengadilan, yang dimana sebelumnya itu belum terakomodasi secara optimal di dalam KUHP yang lama. Nah, maka dari itu, hal ini selaras dengan tujuan pembaharuan hukum pidana, yakni lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum modern. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini juga mengatur secara singkat pelaksanaan putusan pidana denda dalam pasal 273. Nah, di mana yang ini memberikan jangka waktu 1 bulan kepada terpidana untuk melunasi semua denda dengan kemungkinan ada perpanjangan lagi 1 bulan. Nah, pengaturan ini terbatas dan tidak rinci secara mekanisme pelaksanaan putusan pidana lainnya. Adapun perbedaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ada pada saat ini, yakni yang pertama yaitu mengenai otoritas pelaksanaan putusan, kemudian yang kedua yaitu ada perlindungan terhadap terpidana, dan yang ketiga yaitu ada peran pengadilan. Itulah tadi perbedaan mengenai antara KUHP lama dan rancangan KUHP yang ada pada saat ini. Nah, dari semua penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pembaharuan hukum pidana itu sangat diperlukan pada era sekarang ini karena sudah tidak sepenuhnya relevan berlaku pada saat ini akibat dari perkembangan zaman, kemudian dari adanya perkembangan teknologi, perubahan era. Salah satunya itu perkembangan teknologi, yakni adanya komunikasi digital, kemudian ada digital forensik, kemudian ada bukti elektronik. Nah, dalam KUHP yang lama itu belum dijelaskan secara rinci. Maka dari itu di dalam rancangan KUHP ini dijelaskan secara rinci, dan kemudian dalam rancangan KUHP ini dijelaskan secara rinci mengenai batas waktu dan prosedur pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.